lanjut lagi pembahasan tentang perawatan burung-burung lapangan bersama dokter. Ini Mas Aan, yang sering terjadi di lapangan, ada burung yang tampil bagus hari Senin misalnya nih, ditampilkan hari Senin ya, bagus nih mainnya. Kemudian di Senin berikutnya nggak bagus. Kemudian dimainkan lagi di Senin berikutnya bagus. Kemudian nggak bagus. Dalam artian ini tidak stabil. Dikatakan tidak stabil. Kira-kira apa sih penyebabnya itu, Mas? Jadi kalau ini burung ini kalau pas enak-enak gitu, ada yang ngomong gitu. Pas nggak enak, nggak enak. Ini kalau tampil edan ini, kan kita maunya burung itu tampil terus ya. Banyak yang bertanya seperti itu. Kira-kira apa? Ada obat enggak sih, Mas? Aduh, Kasih itu, Mas. jangan obat dulu. Kasih obat terus burungnya terus jadi enak terus gitu. Duduk minum kopi dulu. Kopi, kopi gayo, Mas. Kopi gayo. Kopi gayo roastingan langsung itu dari Kopi cola. kopi cola. Jadi Mas David tadi yang bikin. Cus ya, Mas. enak Mas David, kopinya enak. Nah, kalau kita batasi dulu Mas biar tidak melebar. Jadi kalau manajemen birahi kita sudah bagus sebenarnya. Manajemen kita ngatur birahi dari si burung itu kita sudah paham dan sudah bagus. Ya tinggal kita manajemen itu sebenarnya. Manajemen emosi sama manajemen stamina-nya burung. Karena yang berperan besar itu untuk manajemen emosi dan manajemen stamina itu sebenarnya rawatan harian. Kalau manajemen birahi burungnya mapan itu bisa kok, bisa diciptakan di lapangan aja, kita bisa naikin birahi instan. Tapi untuk stamina sama birahi tidak bisa di lapangan, Mas. Itu dibina kita dari rumah rawatan harian. Itu juga tahapannya juga lama ya, Mas ya. Ya kan masing-masing burung kan kadang-kadang punya style sendiri-sendiri untuk menciptakan stamina kok. Nah, mungkin Mas Agus punya pengalaman sendiri tentang memelihara. Selama ini memelihara, kalau pandangan Mas Agus melihara stamina sama emosi tadi itu gimana coba? Kalau saya bercerita tentang ini sih sesuai pengalaman saya di Kacep dan Kenari. Nah, oke. Di awal, di saat burung ini awal belum tampil, saya melakukan latihan fisik seminggu 3 kali misalnya, dengan push di umbaran, dengan umbaran yang dijemur. Saya mau menciptakan fisik yang bagus, mengolah fisik burung ini agar ya bagus lah, dan staminanya akan bagus juga. Saya beranggapan di saat stamina ini bagus, nanti emosi dan birahinya ini lebih mudah saya kendalikan, karena yang mengendalikan kan saya, bukan burungnya. Tapi di saat burung ini saya coba dan sudah menunjukkan progres, ada kemajuan-kemajuan yang positif, saya kurangi latihannya. Jadi kalau seminggu kemarin 3 kali, sekarang latihannya cuma sekali, karena saya siapkan burung ini untuk main. Jadi dalam pemahaman saya, di saat burung ini saya siapkan ke lapangan, pola latihan yang membutuhkan fisik, yang lebih mengedepankan fisik, saya kurangi, Mas. Alasannya kenapa, Mas? Ya, saya berharap tenaganya bisa terkumpul maksimal. Saat main nanti dia bagus. Jadi ya ini cooling down, saya lebih membuat burung ini nyaman. Cukup istirahatnya, dan harapannya bisa bagus di lapangan, seperti itu sih. Nah, tapi ternyata ekspektasi saya itu tidak selalu berbanding lurus ini. Kadang dengan proses yang seperti itu, burung juga nggak nampil. Ini di Kacer, di Kenari juga hampir sama. Saya pikir cucak hijau juga hampir sama ya, seperti itu. Nah ini loh, Mas, bagaimana sih memanajemen latihan, perawatan, atau mungkin ada vitamin-vitamin itu ya, yang membuat burung ini stabil secara emosi, birahi, dan stamina. Kalau dalam takaran manajemen birahi kita sudah dapat, Mas,
kita sudah paham itu, PR kita atau dorongan kita itu sebenarnya harusnya lebih juga menjaga ke manajemen emosi sama birai. Betul sekali apa yang dikatakan Mas Agus tadi. Cuman kadang-kadang ini Mas, kondisi waktu birai, dalam arti dia dalam kondisi birai tinggi, manajemen birai kita itu sudah benar sebenarnya. Cuman pasca lomba sebenarnya Mas. Kadang-kadang kesalahan kita itu setelah pasca lomba itu mau diapain toh setelah kita lihat burung di kandang, kan begitu Mas. Misalnya kayak kasus-kasus tadi ya, seperti beberapa kasus kita utarakan tadi itu, bahwasanya ketika burung di atas nampil durasinya dapat Mas, cuman kelihatan kalau staminanya sudah naik turun naik kembang kempis Mas. Jadi lagunya kadang isi, nanti kaget dikit enak lagi, terus kayak lanyu lagi. Kalau di kaca cuman siul-siul, ya, nanti kaget apa sebelahnya ngejar atau gimana ya lagi. Itu kan sebenarnya indikasi burung sudah mulai turun dari top perform tadi itu toh. Jadi berikutnya besok mau diapain sih kalau kaget? Saya itu sama Mas, hampir sama. Tiba-tiba tengah-tengah mungkin jangkauannya hilang, cuma bunyi-bunyi, nggak ada, tidak mengeluarkan materi yang jelas atau menonjol di situ. Gesturnya juga berkurang. Tiba-tiba waktu kita turunin kok jadi lagi enak dia ngeluarin. Itu kan kadang-kadang analogi kita itu pertama emang berarti burung waktu di atas tadi dia kurang emosi. Waktu saya turunin kan mesti ada godaan orang. Kadang-kadang lihat orang banyak turun, orang pada naik turunin sangkar bareng, lihat kita mungkin dia ngaget lagi toh Mas. Cuman kan lihat dari durasi kerjanya itu ada misnya di tengahnya. Kalau mungkin seperti kayak tadi itu kan kita harus nyoba untuk beranalogi lagi, ini besok mau tak apain kondisi kayak gitu. Untuk memelihara atau manajemen emosi sama manajemen stamina, seperti apa metode yang diterapkan Mas Agus itu bisa banget dipakai. Cuman saya tambahin lagi dari sekolah, selama birai itu masih tinggi, itu sebenarnya kita tidak bisa ngolah fisik Mas. Karena pada waktu birai tinggi otomatis itu burung kadang makanya kan berkurang Mas. Makanya berkurang, dia sibuk bunyi terus, narung ada godaan dikit, apalagi sesama kacer, sesama hijau, dia lupa untuk makan sampai mencukupi kebutuhan nutrisinya toh. Nah, langkah pertama itu kita turunin dulu birainya, sampai pada level jangan sampai ngedrop hilang sama sekali. Karena kalau sampai level ngedrop hilang sama sekali nanti bunyi jadi tidak bunyi lagi, kesusahan kita nanti besok mau nyetel lagi, mau ngangkatin lagi untuk dapat top perform. Nah, di situ jadi kita sama ratakan dulu ya. Dalam artian burung mau nampil top perform itu butuh birai yang pol, stamina pol, emosinya pol. Tapi dalam kita merawat harian, bisa birai jangan tinggi. Birai cukup aja, ya, cukup aja lah. Ya, kalau dia tidak bunyi sama sekali kan kadang-kadang nggak ada parameter kita untuk menentukan ini kondisinya segini. Untuk mencapai top perform butuh dorongan apa sih, apa aja sih yang pengen kita kasihkan kan. Jadi kalau burung nggak bunyi kan kita kesusahan tuh Mas. Nah, kita pukul rata, hampir rata-rata burung kan biasanya seperti itu. Nah, langkah kita kayak tadi, birainya kita turunin dulu kalau di cucak hijau, karena ini ya Mas, mungkin ya siapa tahu bisa dipraktekkan ke kacer. Karena untuk kacer sendiri saya malah belum sampai ke situ, saya cuma sekedar biara. Misalnya kok udah begini birainya tinggi banget tapi tenaga sudah mulai turun, kalau saya perawatannya tidak tak rubah untuk turunin birai, dia akan berlanjut menikmati birainya terus ketika di rumah. Alhasil apa? Stamina itu walaupun kita istirahatin karena dia bunyi ngeriwe gacor Mas. Misalkan dia tidak bunyi atau cuma ngeriwe kecil, cuman kan dia jarang istirahat kalau burung birai itu. Kadang malam-malam berhadiahkan sendiri, bunyi-bunyi sendiri. Kan begitu. Jadi dia istirahatnya jadi berkurang. Makannya jadi cuma dimut orang bilang kalau pemain cucak hijau. Dimut sambil ngeriwe itu kan sebenarnya dia nyaman dengan birainya dia ketika harian di rumah. Itu yang nggak bagus Mas. Karena apa? Pasti staminanya ngedrop. Yang terjadi seperti kayak tadi itu Mas, Senin kita gantang itu bagus Mas. Sebenarnya kalau hari Selasa dengan perawatan ala kadarnya, kalau Senin itu bagus, kalau cucak hijau Selasa mainin masih bagus. Cuman selama pengalaman saya sih jarang sih bertahan di atas 5 hari Mas.
biasanya di hari ketiga itu dapat top perform, atau hari kedua atau mungkin hari pertama kita mainin nanti grafiknya turun begitu kalau kita dur loh mas. Nah kalau kita istirahatin untuk main seminggu sekali, kadang-kadang kita temuin tuh kayak tadi, hari Senin ini kita mainin bagus, Senin depan kok ada yang miss. Kenapa sih? Padahal burung sudah saya istirahatkan, tapi kok letoy banget kesana. Ya karena kita lupa untuk bagaimana agar tenaga itu tetap ngisi, emosi tetap terjaga, itu harus diimbangi dengan birai jangan terlalu tinggi untuk di rumahnya. Nyata. Berarti penanganannya di saat diturunin dulu. Birai diturunin dulu. Caranya seperti apa? Untuk susah hijau sendiri untuk nurunin birai saya cenderung 0 EF pakai kates mas, pakai pepaya. Oh ya di rumah ada pohon pepaya. Pepaya itu sebenarnya fungsinya itu. Kalau tadi angle-nya kamera dulu itu sempat agak ke kanan dikit, itu kan pohon pisang mas. Kepok putih, jambon sama kepok kuning. Ya nanti di lain kesempatan mungkin akan kita sampaikan ya perbedaan dari kepok putih, kepok kuning, kepok jambon untuk konsumsi hijau. Itu mungkin di lain kesempatan. Nah itu pakai pepaya mas. Pakai pepayanya seperti apa? Sebanyak apa, selama apa, kan begitu. Nah itu sama kayak dulu kita sempat nyampein mas, misalnya kok burung sekarang nampil bagus ini, cuman ini kalau tak biarin, ini birainya di top banget. Kalau besok mau tak mainin lagi, otomatis saya kan turunnya nggak usah banyak-banyak birainya mas, biar ada kesempatan tenaga untuk ngisi, tapi birainya juga turun dikit, biar besok pas ketemu di lapangan, birainya di top lagi. Paling enggak masih menyisakan angka top lah di situ untuk nampil, kan begitu. Jadi pakai pepayanya sedikit banget mas. Kalau misalnya saya pengen ngedur waktu itu, saya Senin main bagus, saya Selasa pengen gantang lagi, itu sorenya saya kasih pepaya dikit aja mas. Nah, paling 4-5 gigitan lah. Sedikit sekali. Sedikit sekali, 4-5 gigitan. Kita tunggu sampai dia keluar kotoran pepaya. Ya udah kita stop ambil pepayanya, kerakap lagi mas. Pakan diambil. Tujuannya pakan diambil buat apa? Kadang-kadang saya itu sering kalah pagi bangun sama cucak hijau mas. Jadi saya bangun tuh udah kira pagi tuh jam 6, setengah 6. Ternyata cucak hijau itu jam 5, jam setengah 5 kadang udah bangun mas. Udah gacor. Udah makan kalau dulu ada makan. Nah, pas kita buka, kita kasih jangkrik atau EF yang lain sudah kenyang duluan kalau kita ditinggalin makan di situ. Nah, apalagi saya kebiasaan ngasih, saya masih pakai ulet hongkong kadang-kadang. Nah, ulet hongkong itu ada beberapa burung kalau sudah kencang birainya tinggi, kadang males makan, cuma dimut-mut tok. Jangkrik juga dimut-mut tok, masukin ke air buat mainan. Nah, untuk menekan perilaku tingkah laku yang makin membuat dia nyaman di zona birai, ya saya mainin itu mas. Bahkan tak cabut dulu. Jadi dia bangun, nggak lihat makanan, otomatis cuma minum loh. Asam lambung sedikit naik, dorongan emosi terjaga, dia naik emosi. Cuman jangan sampai kelamaan kelaparannya. Kalau kelaparannya kelamaan, nanti kadar gula dalam darahnya itu kan turun mas, yang bikin burungnya lemes. Di situ secara teorinya. Teorinya di situ. Oke. Nah, jadi selain supaya burung itu puasa, tidak makan di pagi dia bangun, pas kita buka kerodong, kita masukin EF, misalnya seringnya kita rata-rata kan pakai jangkrik mas, itu pasti lahap mas di pagi kalau dikosongin, lep, tiba-tiba kok dibuka pagi setelah kita kosongkan dari sore, terus pagi kita buka kasih makan jangkrik kok tetap buat mainan, itu sebenarnya ada yang salah dengan burung itu. Birainya masih tinggi, staminanya sudah ngedrop. Kalau kita analisis lebih jauh, sebenarnya bukan saatnya lagi kita untuk ngedut, harusnya istirahat. Sehari 2 hari tergantung karakternya burung, seberapa cepat dia recovery dari kondisi ngedrop itu tadi, kan gitu mas. Nah, kalau yang untuk seminggu sekali, saya mantap pukul rata udah langsung noleknya, begitu pulang sampai rumah nggak pakai pisang lagi, udah langsung pepaya, terus 2 hari mas full protein, tanpa EF, tanpa jemur, tanpa mandi. Hari Senin ya, sore kita main terakhir untuk nurunin itu cucak hijau loh. Itu nanti kita kasih pepaya mas. Hari Selasa itu enggak dibuka, sama sekali enggak dibuka. Hari Rabu kadang-kadang enggak dibuka masanya, enggak dibuka. Kalau kita mainin seminggu sekali loh mas. Nah, nanti di hari Kamis pagi itu kita buka, otomatis pepaya kan biasanya udah banyak loh dia. Kita lihat kotoran di situ mas. Kalau kok banyak sekali ya, kita jangan buru berpikir untuk minggu depan tak gantang lagi. Hentikan dulu itu. Kalau banyak, coba bersihkan tempatnya, kita kasih jangkrik lah, biasanya saya ngasih cuma 1 atau 2.
setelah tak kasih 1 atau 2 saya jemur sebentar. Kalau kurang dari 30 menit dia kok menunjukkan gestur pengen narung lagi, minggu depan siap buat main lagi. Dengan masuk perawatan harian yang dulu. Kalau mungkin dulu harian itu cuma pisang sama jangkrik 1 ya masuk ke situ lagi. Tapi kalau dilihat dikasih jangkrik 2 dijemur lama kok terlalu nikmat dengan zonanya dia untuk menikmati ini tanpa menampilkan perlawanan, kan indikasi sebenarnya emosi itu kan belum mencapai titik top, mencapai titik perform toh Mas. Nah, jangan buru-buru untuk berangkat. Itu diulangi lagi, langsung dikasih makan pepaya, mandi atau jemur dilanjut. Itu tergantung nih Mas, tergantung suasana. Kalau sekiranya burung itu kok emang sudah rutin mandi di pagi hari, langsung mandiin dulu aja. Begitu mandi, nanti dijemur sampai pada tahap apa? Yo, sampai pada tahap dia menunjukkan gestur pengen narung lagi Mas. Nah, tiba-tiba dalam sehari dia kok dijemur tidak menunjukkan hal-hal perilaku yang menunjukkan pengen narung seperti yang sudah lalu kita lalui, berarti burungnya minta istirahatnya sedikit lebih lama. Nah, itu manajemennya sebenarnya di situ. Tapi rata-rata ya Mas, kalau burung sudah stabil kita mainin itu pol Suloyo nanti dia menikmati jemur itu hari pertama setelah dibuka. Kalau dengan rawatan ini tadi loh. Misalnya di hari Senin kita pepaya, Rabu tidak dibuka, Selasa tidak dibuka, Rabu tidak dibuka. Hari Kamis itu kadang-kadang burung ada dijemur tidak menunjukkan gestur sama sekali, jangkrik 2. Nah, itu langkah kita selanjutnya seperti apa? Kalau dia sampai lama kok enggak, sampai jam 12 misalnya kok enggak menunjukkan gejala pengen narung, tambah jangkrik lagi aja sampai dijemur terus. Nah, rata-rata nanti di hari Jumatnya itu ketika kita kasih jangkrik lagi, kadang-kadang makannya sudah sedikit lebih enggak dokoh, enggak kuat, tapi ditelen 1, 2, teman ketiga udah enggak mau. Itu tunggu sebentar. Begitu ketemu dijemur enggak sampai setengah jam kok sudah enak, jadi udah langsung masuk rawatan harian di hari Jumat, hari Sabtu. Nanti di minggunya bisa kita mainin lagi. Ngencenginya seperti apa? Di minggu malamnya. Malam Sabtu malamnya. Sabtu malamnya itu udah mulai dikencengi, minggu dikencengi juga. Perawatan masih sama, mandi harian, tapi udah dikencengi. Kencenginya pakai apa? Mainnya Hongkong kalau saya. Hongkong. Kalau burung-burung yang sudah siap untuk menerima kroto, untuk bongkarin lagu, saya pakai kroto Mas. Cuman saya enggak menyarankan untuk pukul rata semua bisa dikasih kroto, karena burung konsumsi kroto itu juga butuh jam terbang. Karena banyak kasus Mas, burung rata nggo kroto, nampilnya sudah mulai menurun, saking putus asanya, nyoba temanku pakai kroto, dikasih lah itu kroto. Memang burung nampil indah sekarang, tapi besok tidak kuat. Efeknya kena kroto setelah sekian hari, itu ternyata tubuhnya dia belum terbiasa untuk mengolah sisa-sisa dari kroto. Bukan sisa, mengolah yang efeknya itu dia belum terbiasa, makanya butuh jam terbang. Tapi sudah sering pakai kroto dan sudah ketemu pada titik seberapa banyak, terus setelah di kroto nurinnya seperti apa, itu tidak masalah sebenarnya. Jadi manajemennya sebenarnya di situ. Kalau kita kupas lagi kan, kenapa burung yang sudah main tiap hari itu kadang-kadang polier tidak perlu digusah sering-sering Mas, kalau burung-burung sudah jadi. Karena fungsi polier untuk menjaga kardio sebenarnya, relaksasi, rekreasi dan menjaga kardio, jantung tetap sehat dengan kardio cukup ya, kardio. Ini istilahnya kedokteran aku ya, tidak ngerti. Untuk menjaga kesehatan jantung Mas, karena di titik itu tuh sering banget burung kaget mati. Malam-malam kaget apa dibuka mati atau cacat, tengeng. Karena sebenarnya itu bukan masalah dia nabrak terus semper atau apa enggak. Tapi yang paling bahaya itu jantungnya yang stuck. Jantung stuck. Makanya sering toh tiba-tiba malam kaget apa gerabiakan. Dibuka, pagi-pagi buka udah mati. Ya itu serangan jantung, head stroke sebenarnya. Itu naik juta hijau kan, banget. Aman sekali. Makanya ada beberapa kawan orang-orang teman-teman lama atau sesepuh dulu kalau juta hijau itu harus pakai polier. Bener, karena untuk menjaga kardionya itu. Dan tidak harus digusah kok kalau untuk burung-burung yang makan. Untuk manajemen tadi itu kita mau memanage emosi, stamina. Setelah tadi manajemen budaya kita bahas tadi manajemen emosi sama manajemen stamina itu dibutuhkan organ yang sehat juga Mas. Karena selama organ tidak sehat itu susah kita mau memelihara itu, mau memanage bagaimana biar ini tetap emosinya di titik perform, staminanya biar terjaga. Sementara jantung tidak kita jaga. Kalau di cucak hijau itu emang sebenarnya permasalahan utama, karena apalagi cucak hijau ya Mas, itu kan ukuran jantungnya itu untuk
cucak hijau itu relatif kecil jantungnya cucak hijau itu. Begitu kaget sini nanti bisa stuck mas, berhenti mendadak. Makanya sering mas kadang-kadang hijau aja harian diumbar, sore masih bunyi ya mas, pagi-pagi udah mati, gemuk. Bukan makan kelapa sebenarnya, kan jantungnya stuck kadang-kadang, wong burungnya dikerakam. Nah, itu tahu. Oke. Penjelasannya sangat masuk akal, panjang lebar dan bisa dipahami. Panjang lebar dan kencang. Jadi artinya begini kan, di beberapa kasus cucak hijau ada sih mengerucut di beberapa persamaan juga, seperti yang dijelaskan Mas Aan tadi. Nah tinggal teman-teman ini dasar kita ini jangan dimakan mentah-mentah. Ya, tetap pakai proses mas. Sesuaikan dengan porsi dan kondisi burung yang dimiliki teman-teman. Kira-kira seperti itu ya Mas Aan. Kurang lebihnya seperti itu mas. Karena kalau kita ngomongin burung, enggak cuma cucak hijau sebenarnya, kacer itu sebenarnya never ending learning tuh mas. Jadi kita belajar yang tiada henti. Karena kalau kita udah malas belajar, ya nggak menarik lagi mas dunia perkicauan. 1000 burung 1000 permasalahan. 1000 burung 1000 persamaan. 1000 permasalahan. Oke. Bener, tapi juga 1000 persamaan mas. Wong dia juga sama-sama punya kaki, sama-sama punya paruh, sayap, kan begitu. dan Cuman bener juga ada 1000 permasalahan. Jadi istilahnya ya jangan langsung minum bodrek ya mas. Jangan minum bodrek. Nah itu yang pelajaran yang paling bagus ketika saya sampai di sini tadi itu ketika lihat Mas David itu bartendernya Kuela Kopi itu membikinkan kopi gayu itu inspirasi saya itu ternyata itu dulu saya sering gitu mas, main burung pusing mesti selalu nyebut si wayai ngopi bodrek, ternyata salah, tapi enak kita minum kopi. Kalau berjalan berlanjut baru minum bodrek. Oh, periksa ke dokter. Kalau punya uang, nggak punya uang beli bodrek. Ya kan gitu loh. Oke teman-teman, penjelasan yang disampaikan Mas Aan mudah-mudahan bisa Anda pahami dan langsung diterapkan di burung masing-masing. Dan tentu saja semoga membawa manfaat. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap setia di Lintas Hobi. Salam lestari. Salam lestari.